Coba deh kita pikirin, apa sih yang sebenarnya dikerjain para software engineer? Mereka ini ibarat arsitek di dunia digital kita. Mulai dari aplikasi di HP yang kita pakai tiap hari, sampai sistem super kompleks yang ngejalanin bank, bahkan nerbangin pesawat. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas soal disiplin ilmu yang penting banget ini. Oke, kita mulai dengan sesuatu yang lumayan provokatif. Kalimat ini bukan datang dari sembarang orang loh, tapi dari seorang eksekutif senior di perusahaan software raksasa. Perangkat lunak sudah mati. Tunggu, gimana ceritanya? Bukannya kita ini hidup di zaman yang semuanya serba perangkat lunak? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya yang bakal kita jawab. Tentu aja, maksud dia bukan software bakal hilang dari muka bumi. Tapi ini tuh sinyal kalau cara lama kita bikin dan mandang software itu udah berakhir. Pernyataan ini langsung ngebawa kita ke inti masalah yang coba dipecahin sama rekayasa perangkat lunak. Gini, untuk ngerti solusinya, kita harus paham dulu masalahnya. Membangun perangkat lunak itu unik. Beda banget sama bangun jembatan atau ngerakit mobil. Sifatnya yang nggak kelihatan, tapi fleksibilitasnya yang nggak terbatas, itu justru jadi tantangan yang luar biasa. Coba diperhatiin perbandingan di sini. Ini menarik banget. Perangkat keras itu kan diproduksi massal di pabrik, tapi perangkat lunak itu direkayasa. Setiap proyek itu kayak bikin sesuatu yang custom. Dan lihat deh baris kedua, perangkat keras itu jadi usang karena dipakai. Tapi kok perangkat lunak malah memburuk? Maksudnya apa ya? Nah, ini konsep utamanya. Perangkat lunak itu nggak berkarat atau retak. Dia memburuk karena terus diubah. Tiap kali kita nambahin fitur baru atau benerin bug, kita tuh beresiko bikin masalah baru di tempat yang nggak kita duga. Mirip kayak benerin satu pipa di rumah tua, malah bikin pipa lain yang bocor. Lama-kelamaan, tumpukan perbaikan ini bikin sistemnya jadi rapuh. Dan kutipan ini, wah ini benar-benar nangkep dua sisi mata uang tadi dengan sempurna. Software itu memungkinkan kita wujudin ide-ide paling gila sekalipun. Tapi kalau nggak dikelola dengan disiplin, kerumitannya bisa cepet banget berubah jadi mimpi buruk teknis yang nggak kekontrol. Jadi, gimana caranya kita menanam mimpi tanpa harus panen mimpi buruk? Jawabannya, disiplin. Sama kayak teknik sipil yang pakai hukum fisika buat bangun gedung pencakar langit yang aman, rekayasa perangkat lunak menerapkan pendekatan yang terstruktur buat menertibkan dunia kode yang abstrak dan seringkali kacau balau. Ini definisi formalnya. Coba perhatikan 3 kata kuncinya. Sistematis, disiplin, dan terukur. Ini beda banget sama mitos soal programmer jenius yang kerja sendirian semalaman suntuk. Ini tentang membangun sistem yang bisa diandalkan dan diulang untuk menghasilkan kualitas yang konsisten, nggak peduli siapa yang ngerjain. Kita bisa bayangin, rekayasa perangkat lunak itu kayak lapisan-lapisan ini. Fondasi paling dasarnya adalah fokus pada kualitas. Di atasnya ada proses, ini semacam peta jalan yang disepakati bareng. Terus ada metode, yaitu teknik-teknik spesifik buat nyelesain kerjaan. Dan di puncaknya ada alat yang bantu kita ngejalanin proses dan metode itu dengan efisien. Oke, itu kan teorinya ya. Tapi prakteknya gimana sih? Langkah-langkah apa yang benar-benar diikutin sama sebuah tim buat ngubah ide di atas kertas jadi produk yang berfungsi di tangan kita semua? Hampir semua proyek software, nggak peduli besar atau kecil, pasti bakal ngelewatin 5 fase inti ini. Semuanya mulai dari komunikasi buat bener-bener paham masalahnya apa. Terus perencanaan buat bikin peta jalannya. Pemodelan itu pas kita bikin cetak biru solusinya. Konstruksi itu saatnya nulis kode dan nguji. Dan terakhir, penyerahan produknya ke pengguna. Kutipan ini ngejelasin banget kenapa proses itu vital. Bayangin deh, sebuah tim tanpa peta jalan yang jelas. Semua orang bakal gerak ke arah yang beda-beda dan ujung-ujungnya, ya, nyasar. Proses yang baik itu mastiin semua orang tahu peran mereka dan bergerak ke tujuan yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih. Dunia teknologi itu penuh dengan mitos-mitos yang kedengarannya sih masuk akal ya, tapi sebenarnya bahaya banget dan sering bikin proyek gagal. Yuk kita bongkar beberapa yang paling terkenal. Ini dia mitos klasik. Kedengarannya logis kan? Kalau gali lubang butuh 10 jam buat satu orang, berarti kalau 2 orang cuma butuh 5 jam. Tapi di dunia software, logika ini justru jadi bumerang yang sakit banget. Ini dikenal sebagai hukum Brooks. Kenapa bisa gitu? Karena programmer baru butuh waktu buat belajar, ngenalin kodenya, sistemnya, alur kerjanya. Terus siapa yang ngajarin mereka? Ya tim yang udah ada. Jadi waktu berharga yang harus dipakai buat nyelesain kerjaan malah habis buat rapat dan ngelatih anggota baru. Produktivitasnya malah anjlok. Nah, ini mitos yang sering banget dipegang sama para developer sendiri.
Ada rasa puas yang luar biasa pas program yang kita tulis akhirnya jalan tanpa error. Banyak yang mikir itu garis finishnya, padahal itu baru garis start. Coba lihat angka ini. Kenyataannya, 60–80% dari seluruh biaya dan usaha dalam sebuah perangkat lunak itu dihabiskan setelah versi pertamanya dirilis. Ini semua biaya buat pemeliharaan, perbaikan bug, dan nambahin fitur baru berdasarkan masukan pengguna. Pekerjaan yang sesungguhnya justru baru aja dimulai. Oke, kita udah bahas masalahnya, solusinya, sama mitos-mitosnya. Sekarang yuk kita lihat gimana semua prinsip ini diterapin dalam sebuah skenario nyata buat ngubah ide bisnis yang simple jadi produk yang sukses. Semua proyek hebat itu seringnya berawal dari obrolan kayak gini. Ada masalah bisnis, misalnya penjualan lagi datar. Ada sebuah ide, produk safe home, ada keunggulan teknologi yang bisa dimanfaatin, dan ada tujuan yang ambisius banget mendominasi pasar selama 2 tahun ke depan. Disinilah sebuah ide berhenti jadi sekedar omongan dan mulai jadi kerja keras. Ide safe home mungkin kedengarannya simpel di ruang rapat, tapi buat mewujudkannya ada ribuan keputusan teknis yang harus diambil dengan benar. Keberhasilan seluruh lini produk ini pada akhirnya bertumpu pada satu hal, kualitas rekayasa perangkat lunaknya. Dan inilah inti dari semuanya. Jembatan yang menghubungkan ide cemerlang dengan produk nyata yang disukai pengguna itu dibangun di atas fondasi rekayasa perangkat lunak yang kokoh. Sebuah proses yang sistematis, disiplin, dan terukur. Itulah yang mengubah mimpi jadi kenyataan tanpa harus memanen mimpi buruk di kemudian hari.